People-to-People program that abbreviated as PTP is the exchange program for the people from common living who directly involved and affected by the conflict. 3 community-based organizations were appointed to participate on this program. They are Peace and Community Action from Sri Lanka, Khmer Ahimsa from Cambodia, and Sidi Bethesda from Indonesia. Behind the 3 participant countries, this program is mainly supported by Southeast Asia Quaker International. For the pilot phase, Indonesia was appointed to become the first host of PTP program, and we considered Mataram as the best place for conducting the program. Mataram is a part of West Nusa Tenggara Province located in Lombok Island. There are 2 reasons why Mataram was appointed for the PTP location. First, 2 kinds of horizontal conflict had been occurred recently, which are the January 17 riot with religious background and community conflict between Patemon and Karanggenteng village with cultural background. The second reason is that Sidi Bethesda had been implementing the peace building program during that period. The PTP program in Mataram was conducted on October 1st to 14, 2001. Pandangan masyarakat itu menerima, pihak yang dikunjungi senang, yang mengunjungi juga senang, karena positif gitu loh. Tidak ada unsur kecurigaan apa. Kemarin kan saya cek ke tokoh-tokoh Hindunya, tokoh Muslimnya, Katolik, aja sampai. Ini kan menerima baik kok. Yang berkunjung ya senang saja berkunjung kok dikasih makan gitu. Penduduk aslinya tidak memasrahkan itu, yang penting dia bergaul baik. Kebetulan juga yang kita terima dari Sri Lanka. Ya. Dari Sri Lanka yang ternyata menurut cerita beliau itu justru kondisi konflik yang terjadi di tempat tinggalnya lebih parah kayaknya ketimbang kita, sehingga ada slogan mengatakan perang untuk perdamaian, katanya yang terjadi di tempat kita. Tapi terlepas dari itu semua, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat kami di sana sedikit terbuka wawasan bagi mereka, karena kita di sana ya betul-betul gimana ya, pergaulannya datang cukup kita di sana. Dengan ada yang kita datangkan dari luar seperti kemarin, dan ada lagi program-program dari rekan kita yang berbulan yang sekarang itu sedikit bisa membuka jalan berpikir kita. Jadi Pak, Karanggenteng Patemon itu memang persoalannya perang menyangkut masyarakat banyak. Karena kalau di Patemon ini yang namanya kuburan, masjid itu sangat tidak bisa diganggu sama orang luar. Iya, tata cara sendiri. Juga mungkin pemerintah kurang tangkap di sini. Patemon sama Karanggenteng ini budayanya beda. Walaupun satu desa. Kadang-kadang ya boleh dibilang satu rumpun, serumpun keluarga masih satu dinasti. Iya. Di kadang-kadang saudaranya di Karanggenteng,
yang besar, terus yang kecil di Petemon. Kadang-kadang ibunya di Karanggendeng, bapaknya dari Petemon. Itu semuanya, Mulhan saja keluarganya itu banyak sekali di Karanggendeng. Ibu saya dari Karanggendeng. Nah, terus pemerintah atau orang luar kadang-kadang bingung, kenapa sampai bisa terjadi? Iya, ya kalau saya sering ditanya ada dari pemerintah, dari teman-teman, ya karena ini perbedaan ini belum pernah dibicarakan. Budaya orang Petemon sama orang Karanggendeng beda. Juga kalau orang Petemon melaksanakan ini pesta adat Begawi istilahnya, dia akan menjalankan budayanya sendiri, memikul perahu. Kalau harapan saya untuk pemerintah gitu, jangan bertindak setengah-setengah kali. Tuntaskan, biar sudah aman langsung diadakan, apa masalahnya, tuntaskan sampai di sini merasa lega, di sananya merasa lega. Kalau setengah tidak bisa. Keduanya kita dapat hiburan. Karena di sini masih ada dendam. Kayak di Petemon ini, kalau kita tanya ya, jangankan Karanggendeng, saya tidak tahu, teman saya sendiri di Petemon ini, biar nafsu membunuhnya masih kecil, kalau kita tanya itu masih dendam, jelas dendam. Apalagi yang terbunuh ada pemiliknya atau bapaknya, saudara, dia masih dendam. Nah ini kalau tidak cepat dituntaskan, terus diselesaikan sama pemerintah, jalan apa kayak terserah pemerintah yang tahu. Konflik itu akhirnya mereka belajar dari kita bagaimana kita menyelesaikan masalah, karena mereka juga boleh salut kalau kita tuh istilahnya konflik yang tepat, cepat penyelesaiannya, dan kita saling belajar untuk menyelesaikan konflik, maupun kita setelah konflik, pasca konflik, bagaimana sekarang kita mau membangun kepercayaan ataupun rasa aman di masyarakat. Itu kita banyak belajar, saling isi. Saya, dimana kita ini merupakan sebagian kecil komunitas yang ada di Lombok yang udah pernah mengalami kasus 171 itu besar sekali. Mungkin orang akan melihat trauma itu sangat besar, sulit membuka diri untuk bergaul sama orang lain. Nah, dari belajar ini, dimana saya hidup dengan redam, pluralis, itu ada beraneka macam suku, agama. Situ kita belajar betul dari program People to People ini. Jadi jangan lagi ngelihat suku kamu, agama kamu atau apa, tapi kembali ke diri sendiri. Dan itu saya udah ke rekan-rekan, ke teman-teman saya sebagai komunitas Nasrani, itu saya lagi mencoba supaya mereka tidak membuka diri, tidak melihat siapa yang salah, siapa yang ini. Mari kita sama-sama istilahnya lagi jangan menjelekkan agama lain, tapi lihat karena kita ada di Mataram, ada di Sukasasa. Masalah konflik khususnya misalnya saya bisa melihat ada kesamaan misalnya dengan konflik di Indonesia, misalnya ada yang dialami oleh beberapa korban yang kami kunjungi itu, mereka tidak tahu siapa yang bunuh keluarganya. Apa komunitas, kalau yang korbannya adalah komunitas Tamil, saya sendiri tidak tahu apa itu komunitas Muslim yang membunuhnya atau pemerintah. Ya saya pikir butuh waktu ya, jadi dan butuh keikutsertaan semua orang, mungkin dari bukan hanya Petemon dan Karanggendeng yang Muslim, tapi beberapa komunitas juga ikut ikut peduli bagaimana menyelesaikan itu kan. Karena kalau kita lihat ini kan berkembang konfliknya ini melebar. Yang kedua ada komitmen pemerintah juga di sana. Itu yang saya pikir yang penting dengan aparat keamanan untuk menyelesaikan itu. Jadi misalnya dengan tidak tegas misalnya, yang keluar jalan tembak kaki misalnya. Saya pikir itu bisa, walaupun dengan keras bisa menyelesaikan.
Kedua, akar masalah saya pikir. Sampai sekarang kami belum berani ke kuburan itu, Mas. Yang menjadi sengketa. Kalau di sini kan yang namanya organisasi rakyat itu sangat independen gitu ya. Artinya ini di luar sistem pemerintahan. Tapi kalau di sana kayaknya saya melihat itu pemerintah masih campur tangan di dalam perorganisasian rakyat. Ya mungkin ya dalam bidang pendidikan itu juga perlu ditingkatkan sekali, mengingat di Kamboja itu untuk lulus sekolah dasar saja sulit ya. Jadi bagaimana orang-orang Kamboja itu belajar dari negara lain, khususnya yang sudah maju, untuk bisa lebih meningkatkan pendidikan, baik itu mengenai pemerataan. Di situ kalau misalnya pemerataan itu kaitannya adalah dengan meningkatkan jumlah sekolah. Di sana kita lihat bahwa sekolah setingkat SLTP di Indonesia itu hanya ada di tingkat kabupaten. Proses untuk mencapai perdamaian itu sangat sulit, dan perdamaian itu hanya bisa dirasakan dan diambil dari dalam hati kita. Kalau hati kita itu penuh dendam, penuh rasa kebencian, tentu kita juga tidak akan merasa damai, dan itu akan berpengaruh dalam hubungan kita dengan orang lain maupun terutama sekali dengan Tuhan. Kalau itu masih akan dilanjutkan, mungkin kita bisa mengajak negara-negara lain yang lebih maju untuk bisa bergabung dengan kita untuk saling sharing. Ada dampaknya walaupun tidak banyak itu. Melihat itu sebagai wisuda saja itu. Semacam kegiatan kita kemarin itu sebenarnya semacam stimulan gitu Mas buat masyarakat. Cuma memang kegagalan kita kemarin sebenarnya kalau dari strategi sebenarnya kita tidak memakai institusi tradisional yang sudah berakar di masyarakat. Kita justru membentuk kelompok baru gitu. Itu kelemahan yang paling dasar yang saya lihat dari kemarin. Sehingga masyarakat nggak merasa memiliki kelompok itu. Seandainya kemarin misalnya kita pakai pendekatan Banjar misalnya yang sudah itu luar biasa. Among other success stories, acceptability and the capacity of the facilitator team is very important. What we mean here as the capacity of the facilitator team is of course related to the mastery of the organizational life, the mastery of the language that can be also a beneficiary for the community. But it doesn't have to be master in foreign language, but at least the facilitator could also facilitate the people-to-people participants in foreign language. It will be better. Second things is also about the acceptability of the facilitator teams by the local community. Why we say that acceptability is important? Because community will not accept us, both the participants and also the facilitator teams, since they do not really believe in the facilitator teams. People-to-people models is a good example to run the peace building programs. Share these models to other practitioners of the peace buildings. Since we understand that there were many tools of the peace buildings, but we could also contribute people-to-people programs becomes one of the new models of the peace buildings. CD Bethesda dalam konteks Indonesia yang sangat plural dan juga rawan dengan segala konflik horizontal maupun vertikal, maka keberadaan CD Bethesda untuk melihat secara kritis tentang dinamika konflik di masyarakat sangat kuat. Oleh sebab itu, CD Bethesda melihat
urgensinya program-program peace building ini untuk tetap sustain dalam pengembangan di masyarakat, karena masyarakat sangat membutuhkan bagaimana menselaraskan atau menseimbangkan hubungan-hubungan sosial yang dipandang itu mampu membangun perdamaian di antara mereka. Oleh sebab itu, program-program seperti P2P akan menjadi concern utama lembaga CDP TESDA ke depan. Apakah membangun perdamaian hanya cukup dilakukan melalui satu proses P2P, tetapi juga akan mengembangkan itu menjadi satu gerakan rakyat yang berbasis pada organisasi rakyat. Karena selama ini yang terlihat adalah P2P masih bersifat individual dan dia belum merupakan satu dialog komunitas.